Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Mulia Sainsani. Nomor induk mahasiswa 2515024241. Saya dari kelas E, program studi ilmu hukum, angkatan 2025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait ringkasan bab 1, definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Bab pertama, buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. Fitrihatus Salihah, SHMH, membahas dasar-dasar utama mengenai pengertian, ruang lingkup, dan fungsi sosiologi hukum. Bab ini penting karena menjadi fondasi bagi mahasiswa hukum dalam memahami hukum bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi sosial dan empiris. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Secara historis, sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Ancelotti di Italia pada tahun 1882. Ilmu ini lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang mencoba menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari hukum dalam tindakan atau law in action, bukan hanya hukum dalam teks atau buku law in books. Artinya sosiologi hukum berfokus bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata, bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberlakuan hukum itu sendiri. Menurut beberapa ahli, dari Surjono Sukanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Lalu dari Satjipto Raharjo menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum yang mengkaji pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang selanjutnya ada R.O.C. Salman berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara empiris analitis. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum bukan sekedar berbicara tentang peraturan, tetapi tentang realistis hukum di masyarakat, yaitu bagaimana hukum berinteraksi dengan manusia dan bagaimana masyarakat memberi makna pada hukum tersebut. Yang kedua, law in books dan law in action. Perbedaan utama antara hukum normatif dan sosiologi hukum dijelaskan oleh Roni Hanitijo Sumitro yang membedakan antara law in books, yaitu hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan bersifat normatif, tetap, dan otonom dari pengaruh sosial. Yang kedua, law in action, hukum sebagaimana dijalankan dalam masyarakat bersifat empiris dan terpengaruh oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sosiologi hukum lebih dekat dengan law in action karena meneliti hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berubah. Sementara itu, ilmu hukum normatif fokus pada hukum ideal yang seharusnya berlaku atau bisa disebut sebagai das solen. Pandangan ini sejalan dengan Surjono Sukanto yang membedakan ilmu hukum menjadi dua, yaitu norm Wissenschaften atau Solen Wissenschaften, yaitu mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah mencakup ilmu tentang pengertian dan kaidah hukum. Lanjut yang kedua ada Tatsachen Wissenschaften atau Sein Wissenschaften, yaitu mempelajari hukum sebagai gejala sosial, termasuk sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang ketiga, ruang lingkup dan metode sosiologi hukum. Menurut Roger Cottrell, baik hukum maupun sosiologi memiliki fokus terhadap hubungan sosial, tetapi berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum berorientasi pada preskripsi, yaitu apa yang harus dilakukan, sementara sosiologi berorientasi pada deskripsi, apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, sosiologi hukum menggunakan metode empiris seperti observasi, wawancara, atau survei untuk memahami bagaimana hukum bekerja di masyarakat.
Objek kajian sosiologi hukum meliputi hukum sebagai alat pengendalian sosial atau social control. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berfungsi menjaga ketertiban sosial. Yang kedua, hukum sebagai proses sosial. Hukum dianggap sebagai bagian dari proses membentuk perilaku sosial warga negara. Dengan demikian, sosiologi hukum berperan untuk menilai sejauh mana hukum yang berlaku efektif diterima dan ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, fungsi hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Yang pertama, Prof. Dr. Fitriyatus Salihah menguraikan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari 3 dimensi utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, fungsi filosofis. Setiap masyarakat memiliki cita hukum atau right, yaitu harapan masyarakat terhadap hukum. Cita hukum mencerminkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban. Ahli hukum Rudolf Stemmer menyebut cita hukum sebagai konstruksi pikiran yang mengarahkan hukum pada tujuan ideal masyarakat. Sementara Gustav Radburs menegaskan bahwa cita hukum memiliki 2 fungsi, regulatif dan konstruktif. Dalam konteks Indonesia, cita hukum yang terdiri adalah Pancasila, yang menjadi dasar sekaligus sumber nilai hukum nasional. Sumber hukum dari berbagai hukum, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan harus menjadi roh setiap pembentukan undang-undang. Walaupun masa Orde Baru Pancasila sering disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, nilai-nilainya tetap menjadi fondasi moral bagi hukum Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi sosiologis atau empiris. Suatu hukum akan berfungsi secara sosiologis jika masyarakat mematuhinya. Keberlakuan hukum secara empiris dapat dilihat dari perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama, yaitu struktur hukum, lembaga dan aparat penegak hukum. Yang kedua, substansi hukum, yaitu hukum itu sendiri. Yang ketiga, budaya hukum, yang berisi nilai, kepercayaan dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini saling berhubungan. Tanpa budaya hukum yang baik, maka hukum hanya akan menjadi aturan tanpa makna. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Sebagai contoh, meskipun undang-undang sudah lengkap, korupsi tetap terjadi karena lemahnya budaya hukum dan kesadaran masyarakat terkait hukum. Yang ketiga, ada fungsi yuridis. Hukum dikatakan berfungsi secara yuridis jika dibuat dan diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hans Kelsen menyebut bahwa setiap kaidah hukum harus bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Ini disebut sebagai teori hierarki norma hukum. Dengan demikian, undang-undang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, mengikuti bentuk dan prosedur pembentukan yang sah, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Tanpa kepatuhan terhadap prinsip ini, sistem hukum akan kehilangan legitimasi dan keabsahannya. Yang kelima, ada pengaruh sejarah dan filsafat hukum terhadap sosiologi hukum. Sosiologi hukum berkembang dari pengaruh mazhab sejarah dan filsafat hukum. Yang pertama ada mazhab sejarah. Tokoh pentingnya adalah Carl von Savigny yang berpendapat bahwa hukum tumbuh dari jiwa rakyat. Volksgeist. Menurutnya, hukum tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam kesadaran hukum masyarakat. Hukum bagi Savigny lahir secara alami dari kebiasaan dan budaya masyarakat, maka undang-undang yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi sosial hanya akan menjadi hukum mati.
Pandangan Seligman ini menegaskan bahwa hukum selalu memiliki dimensi sosial dan kultural. Ia harus mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat di mana hukum itu berlaku. Selanjutnya ada filsafat hukum. Filsafat hukum memberikan dasar reflektif bagi lahirnya sosiologi hukum. Menurut Theo Hugibers, filsafat adalah kegiatan intelektual yang sistematis untuk mencari makna yang hakiki dari realitas kehidupan. Sementara E. Sumaryono menambahkan bahwa filsafat hukum menafsirkan kehidupan manusia dan meneliti dasar-dasar konkret dari kaidah hukum. Filsafat hukum mengenal dua istilah penting, yaitu yang pertama das Solem, yang berarti apa yang seharusnya dilakukan dan bersifat normatif. Yang kedua ada das Sein, artinya apa yang terjadi dalam kenyataan dan sifatnya empiris. Kedua konsep ini menunjukkan hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial. Hukum yang baik adalah hukum yang menghubungkan das Solem dan das Sein. Apa artinya? Artinya adalah hukum yang ideal tetapi tetap relevan dengan realitas masyarakat. Selain itu, Gustav Radbruch menegaskan adanya tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum tidak bersifat sewenang-wenang atau kaku. Tokoh lain seperti Roscoe melihat hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat atau law as a tool of social engineering. Pandangan ini menjadi dasar bagi pendekatan hukum yang bersifat progresif. Hukum bukan tujuan, tetapi alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Yang keenam, ada pentingnya sosiologi hukum dalam kehidupan modern. Sosiologi hukum membantu kita memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai contoh, peraturan tentang lingkungan hidup tidak akan efektif jika kesadaran masyarakat untuk menjaga alam masih rendah. Begitu juga dengan hukum anti korupsi sulit berjalan jika budaya gratifikasi masih dianggap wajar. Dalam konteks Indonesia, sosiologi hukum juga membantu menjelaskan mengapa hukum kadang tidak berjalan sesuai harapan. Seringkali ada kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan. Disinilah sosiologi hukum berperan untuk mencari akar masalah solusinya. Dengan memahami sosiologi hukum, mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya memahami teks undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum itu hidup di masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan bab 1 dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosialnya. Ia berusaha membebani antara hukum normatif atau law in books dan realitas sosial atau law in action. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa efektivitas hukum bergantung pada nilai-nilai filosofis yang menjadi cita hukum masyarakat, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta kepatuhan terhadap prinsip yuridis dan prosedur hukum yang sah. Hukum yang baik bukan hanya yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga hidup, diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan memahami sosiologi hukum, mahasiswa hukum dapat melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan sekedar kumpulan pasal-pasal, bukan hanya sekedar kumpulan aturan-aturan, sehingga dapat berpikir lebih kritis dan realistis dan berorientasi pada keadilan sosial. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.